Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Hari ini aku mau bahas mengenai GTM. GTM merupakan sesuatu yang pasti membuat para bunda itu stres ya. Ketika anak GTM, boro-boro ya makanannya habis, masuk 1 sendok, 2 sendok aja itu udah luar biasa senengnya, ya kan? GTM itu kepanjangannya gerakan tutup mulut. Nah, artinya anak menolak untuk makan. Biasanya ini terjadi pada fase awal saat memulai MPASI atau fase awal penyetihan. Biasanya itu usia 6 bulan sampai 2 tahun ya. Kemudian perilaku khas untuk anak yang GTM itu biasanya dia tuh nyembur ya, nyembur makanan yang dimasukin, kemudian noteh atau menutup rapat mulutnya ya. Nah, dampaknya apa kalau misalnya GTM ini kita biarin lama? Dampaknya itu biasanya akan membuat berat badan anak kita susah naik, itu pasti ya. Kemudian gizi anak kita akan kurang Bunda, dan tumbuh kembang anak kita akan terganggu. Nah, biasanya respon bunda-bunda ketika anak GTM gimana? Ayo ngaku gimana responnya? Pasti ada kubu ya bunda yang ketika anak GTM dia akan marah-marah ya. Kemudian ada juga di kubu lain ketika anak GTM dia akan mencari vitamin tambahan untuk membuat anak itu mau makan ya, seperti multivitamin, penambah nafsu makan, dan obat-obatan penambah nafsu makan lainnya. Tapi sebenarnya itu tuh salah Bunda ya. Sebenarnya itu bukan hal yang tepat. Jadi kalau misalnya anak kita GTM, kita harusnya memaafkan dan menerima, karena ini merupakan fase yang alami Bunda ya, fase yang normal. Rata-rata setiap anak-anak itu pasti akan mengalami GTM walaupun 1 kali dalam hidupnya. Ini manusiawi sih, kayak kita dewasa aja pasti ada momen-momennya kan ketika kita nggak mau makan, seperti kita kalau kita lagi stres, lagi patah hati ya kan, atau ketika emang nggak suka sama rasa makanannya gitu kan, bisa jadi. Nah, apa sih penyebab GTM dan gimana sih cara mengatasinya? Aku rangkum dalam 7 poin penting ya. Yang pertama, kebiasaan jam makan yang tidak teratur ya Bun. Jangan samakan jam makan anak dengan jam makan kita orang dewasa Bunda. Bagi kita, ketika sedang sibuk mengerjakan sesuatu atau sedang tidak ingin makan, biasanya kita akan menunda jam makan. Ya enggak? Benar enggak? Dan akan makan lagi ketika sudah ingin atau ketika kita udah selesai pekerjaannya gitu kan. Namun jika hal ini diterapkan sama anak kita Bun, maka akan timbul GTM. Karena bisa saja ketika Bunda tidak memberikan makanan, si anak sedang menahan lapar, namun tidak bisa mengungkapkannya. Dan beberapa lama kemudian saat Bunda memberikan makan, malah si anak ini udah terbiasa untuk menahan lapar sehingga dia nggak mood lagi untuk makan gitu. Jadi Bunda harus konsisten untuk jam makan anak ya Bunda. Kalau misalnya gini nih, pagi jam 8, terus nanti jam 11 snack, kemudian jam 1 nanti makan lagi, makan siang, terus lanjut lagi sekitar jam 4 snack, kemudian nanti makan malamnya ya jam 6 atau jam 7. Begitu terus setiap hari. Kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal, jamnya tuh lewat ya, skip gitu kan jamnya, dan sesuai jadwalnya, Bunda cukup menunggu jam makan di jam berikutnya aja gitu. Jadi jam makan yang terlewat tadi itu cukup di skip aja Bunda, dan nanti bisa Bunda berikan lagi ketika jadwal makan berikutnya. Jangan mentang-mentang telat ngasih makan anaknya di jam tertentu, Bunda tetap kekeh si anak harus makan walaupun telat. Nanti yang ada jam makannya akan berantakan dan si anak akan kebingungan kapan waktunya makan, kapan waktunya main, dan bla bla bla. Jadi penting banget konsisten sama jam makan. Kemudian yang kedua, karena tekstur makanan yang tidak pas Bunda, saya terlalu keras atau terlalu lembek untuk anak seusianya. Nah, tekstur makanan juga harus Bunda sesuaikan dengan usia dan kemampuan anak dalam mengunyah makanan. Misalnya gini nih, anak usia 6 bulan yang harusnya makannya bubur yang benar-benar haus dan tidak terlalu kental ya, tapi malah dikasih bubur yang kental, wajar anaknya itu nggak mau. Terus misalnya untuk anak usia 2 tahun yang teksturnya itu makannya udah seperti kita dewasa, tapi jangan dihidangkan itu kayak misalnya plek nasi, kemudian lauk biasa gitu aja.
kadang itu bikin anak bosan untuk melihatnya dan berpengaruh sama selera makannya dia. Kan sekarang banyak tuh bun, bunda bisa memvariasikan bentuk hidangannya. Misalnya nasinya dicetak pakai cetakan yang berbentuk boneka atau mobil-mobilan. Sayurnya nanti bisa dijadiin hiasan seperti kuping, mulut, mata, dan lain-lain ya. Pandai-pandai bunda berkreasi. Pokoknya semenarik mungkin biar si anak itu tertarik untuk makan bunda. Lalu yang ketiga, karena rasa makanan yang tidak disukai anak. Misalnya terlalu hambar atau terlalu banyak bumbu yang too much gitu kan, pokoknya rasanya nggak enak. Nah, setelah menyiapkan makanan, kita tuh perlu bun untuk cicipin juga rasa makanan yang kita sajikan untuk anak kita. Kalau bagi kita aja nggak enak, ya sama dong bagi si anak juga pasti nggak enak. Emang bunda mau makan makanan yang nggak enak? Enggak kan? Jadi rasa makanan juga harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, karena trauma. Misalnya gini nih, ketika si anak melepeh atau membuang makanannya atau bahkan makanannya nggak habis, bunda tuh emosi dong, terus bunda marahin anaknya, diperlakukan kasar lah atau dipukul lah dan berbagai macam cara kekerasan lainnya, baik verbal maupun non verbal. Arah bukan jalan yang baik untuk merubah anak kita bunda, merubah perilaku GTM-nya tadi. Dengan marah malahan akan menimbulkan masalah baru. Jadi bunda harus mampu menahan amarah kepada anak. Karena anak itu masih dalam proses belajar, begitu juga kita sebagai ibunya juga dalam proses belajar. Nah, kita harus memaafkan setiap respon GTM dari si anak sambil mencari solusi yang pas. Kemudian yang kelima, makan sambil nonton atau main. Bunda harus hindari memberikan gadget atau mainan ketika anak sedang makan. Atau misalnya nih, kalau misalnya mau makan, diajak dulu keluar main lari-larian di halaman sambil disuapin. Itu adalah kebiasaan yang tidak benar ya bunda. Karena jika makan sambil si anak melakukan aktivitas lain, maka fokus anak akan terganggu dan makanan yang harusnya bisa dihabiskan malah dia nggak mau karena dia sibuk main kan. Kemudian yang keenam, kualitas dan kuantitas makanan. Nah, ketika anak kita GTM, pasti susah banget dong masuk makanannya. 1 sendok aja, perjuangannya luar biasa. Kadang udah berusaha mati-matian, ujung-ujungnya cuma makan 3 sendok, habis itu udah selesai. Nah, ketika sedang dalam masa GTM ini, bunda bisa lebih fokus ke kualitas makanannya ya bunda. Gak apa-apa makannya masuknya dikit, asalkan yang masuk itu kaya akan gizi. Daripada makanannya banyak tapi nggak ada gizi ya percuma juga dong. Jadi walaupun susah, masuk cuma 1-2 sendok, tapi yang masuk itu beneran yang gizinya luar biasa gitu. Terus lebih disarankan di dalam makanan anak itu kandungannya protein hewani dibanyakin. Karena untuk anak di bawah 2 tahun, protein yang paling bagus itu dari protein hewani bunda. Jangan lupa tambahkan juga kandungan lemak baiknya. Jadi komposisi makanan itu kayak superfood gitu kira-kira. Jumlahnya sedikit tapi nutrisinya banyak. Yang ketujuh, pengertian. Aku sengaja masukin pengertian ini di poin terakhir ya. Karena memang setelah berbagai macam hal yang kita lakukan untuk untuk menghilangkan kebiasaan GTM ini, walaupun dia itu masih di bawah 2 tahun, tapi nggak ada salahnya dong memberikan pengertian kepada anak saat dia GTM. Bilang ke anak, nah makan ya, nanti kalau nggak makan kamu nggak ada tenaga untuk main. Itu misalnya ya. Nanti untuk kalimatnya ya tadi bunda ngomongnya gimana versi bunda. Ya walaupun 1 kali ada dilakukan nggak langsung berhasil, tapi coba deh sering-sering. Aku ngerti banget perasaan bunda-bunda yang saat ini lagi stres anaknya GTM. Tapi coba deh bunda praktekin beberapa hal yang aku sampaikan tadi. Insya Allah yang tadinya GTM akan berangsur mau makan. Kuncinya sabar dan jangan pernah menyerah ya bunda. Cukup sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you on my next video, bye bye.